warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah salat duhur yang dirahmati Allah, kita kembali pada kitab Al-Adabul Mufrad, adab-adab pribadi seorang muslim, dan kita telah sampai pada pembahasan berbuat baik kepada tetangga. Islam itu agama rahmatan lil alamin, agama yang kasih sayangnya untuk sekian alam. Dalam semua bab, dalam bertetangga, bersahabat, bahkan sampai kepada hewan pun, bagaimana mengedepankan kasih. Bahkan bab ini sebelumnya itu ada bab yang dimana membahas tentang rahmatnya Allah, memberikan suatu wawasan kepada kita. Islam itu adalah agama rahmat, apalagi terhadap tetangga. Tetangga itu adalah pagernya kita, Pak. Makanya perlu di dalam Islam itu ada pembahasan khusus terhadap tetangga. Nanti sampai ada pembahasan Abdullah bin Umar berbicara kepada anaknya untuk membagikan makanan kepada, meskipun tetangganya itu orang Yahudi. Nanti ada pembahasannya. Padahal hadis itu sahih. Karena apa? Tetangga itu adalah pagernya kita. Sewaktu-waktu kita akan safar, sewaktu-waktu kita akan pergi kemana. Kalau seandainya hubungan dalam tetangga itu baik, maka dia akan menjadi pagar. Tapi kalau seandainya hubungan itu tidak terjalin dengan baik, pasti yang akan terjadi adalah mau kita pergi, mau kita safar, mau kita rihlah kemana, yang akan ada dalam diri kita itu was-was. Makanya di dalam Islam dibahas sampai di sini disebutnya apa? Bab al-wasatu bil jari. Wasiat berbuat baik kepada tetangga. Dikatakan di sini, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarituhu. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih. Senantiasa malaikat Jibril nih, Pak, yang membawa wahyu, Pak, kepada Rasul. Senantiasa malaikat Jibril itu memberikan wasiat kepadaku. Wasiat apa? Berbuat baik terhadap tetangga. Sampai-sampai kata Nabi SAW, saya itu menyangka harus memberikan warisan kepada tetangga saya. Jelas ini Pak, kira-kira Pak? Jadi seakan-akan mungkin malaikat Jibril itu apa? Menasihatkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berbuat baik kepada tetangga, berbuat kepada. Akhirnya Nabi menyimpulkan seakan-akan saya itu harus ngasih warisan kepada tetangga saya. Sampai sebegitunya malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW terhadap tetangga. Karena apa? Dikatakan oleh para ulama, karena tetangga itu adalah sesuatu yang paling terdekat dari orang tersebut. Kalau seandainya terhadap dirinya dengan tetangga itu ada sesuatu, yang pasti akan terjadi itu adalah kesenjangan sosial, dan akan terjadinya apa ujung-ujungnya? Pertumpahan darah. Nah, itu kan yang terjadi saat ini.
di Sudan, Pak. Allah musta'an. 2.000 orang, Pak. Mungkin juga apa? Bahkan saya dapat video itu apa? Ternyata juga Muslim juga, Pak. Kenapa? Karena berapa banyak dari orang-orang Muslim sendiri mereka tidak mengamalkan ajarannya. Demi Allah jamaah, kita itu punya agama itu, Pak, yang Masya Allah, Pak. Islam itu tinggi, Pak. Gak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Karena semua hak itu diberikan. Mau hak terhadap tetangga, mau hak kepada istri, mau hak kepada anak, mau hak kepada teman. Itu akan diberikan oleh Islam. Tapi tergantung dari para pengikut-pengikutnya ini benar-benar ingin mengamalkan atau tidak. Sampai apa yang terjadi terhadap tetangga, kalau seandainya kita benar-benar mengamalkan apa yang Islam katakan, Masya Allah, yang akan terjadi itu adalah kerukunan. Tapi kalau seandainya yang terjadi adalah keserakahan, ketamakan, kerakusan, dan seterusnya, habis. Mau kekayaannya seperti apapun, kemewahannya seperti apapun, tapi kalau yang dipikirkan oleh diri kita adalah saya, diri saya, keluarga saya, perut saya, habis. Karena Islam itu adalah agama rahmat, agama kasih sayang. Sampai nanti ada, Pak. Nah, ini ada di sini, Pak, nih. Sampai di ini bab tentang hak tetangga, Pak, ya. Nabi nanya, Pak. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu anizina. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Bagaimana menurut kalian tentang zina? Kata para sahabat, haram. Allah telah mengharamkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ayyazniya ar-rajul bi asri niswatin aisar alaihi min ayyazniya bi imra'atin jarihi. Berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan daripada berzina dengan tetangganya sendiri. Berzina dengan 10 wanita lebih ringan, lebih mudah, lebih ringan dibandingkan seorang itu berzina dengan tetangganya sendiri. Dikatakan pula, li ayyasyriq, bagaimana dengan perkara mencuri? Mencuri haram ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, li ayyasyriqa min asrati ahli abiyatin aisar alaihi min ayyasrika min baiti jarihi. Mencuri 10 rumah itu lebih ringan daripada mencuri di rumah tetangganya. Lihat, Pak, bagaimana Islam. Makanya, Pak, saya katakan, Pak, Islam itu tinggi, Pak. Islam itu tinggi. Kenapa kok dikatakan berzina dengan tetangganya, mencuri kepada tetangganya, membunuh tetangganya, itu lebih parah dibandingkan membunuh 10, berzina dengan 10, mencuri dengan 10 rumah. Kenapa? Karena tetangga itu adalah temboknya, dan kalau dia lakukan berarti apa? Dia berkhianat dengan tembok rumahnya sendiri. Di balik temboknya dia bagus, dia baik. Tetapi apa? Ternyata di balik temboknya dia berkhianat. Berzina, mencuri, sampai membunuh dan seterusnya. Makanya sampai Nabi katakan, berzina dengan 10 wanita, ini bukan dihalalkannya zina, Pak. Zina itu kotor. Zina itu adalah seburuk-buruknya jalan. Di sini banyak para dokter mungkin tahulah, Pak, bagaimana efek zina. Zina adalah seburuk-buruknya jalan. Tetangganya.
Dan ini sudah banyak terjadi. Berapa banyak dari kita kaum muslimin, banyaknya perzinahan, dan bahkan terjadinya perselingkuhan dengan tetangganya sendiri. Kita itu banyak mengabaikan tentang pesan-pesan syariat. Makanya jamaah, keberkahan Pak, itu nggak turun kepada kita. Karena kita banyak mengabaikan tentang pesan-pesan syariat. Kita banyak mengabaikan tentang pesan-pesan syariat. Di dunia ini bukan kita mikirnya enak, hawa nafsunya dipenuhi semua, kita di kemewahan dan sebagainya. Bukan itu. Kehidupan ini adalah penjagaan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mau kita itu kekayaannya sehebat apapun, mau kemewahannya kita seperti apapun, orang-orang dahulu itu sudah dibuktikan Pak. Sampai hari ini, seping, piramida, itu belum ada ilmuwan yang bisa menemukan kok bisa piramida dengan batu yang sebesar itu, tingginya sejauh itu, dengan alat apa yang dia naikin itu belum ditemukan Pak. Dan itu semuanya hampir sama. Dari apa? Dari susunan batunya jamaah. Makanya Al-Quran mengatakan, kaum-kaum terdahulu itu lebih hebat daripada kita. Tetapi Allah binasakan. Allah hancurkan. Sekarang kita gitu, datang. Umat-umat setelahnya ingin mengadakan perubahan gitu Pak. Yang hanya di benak kita itu adalah pemikirannya kekayaan, kemewahan, dan seterusnya. Kita lupa, kita abai. Hubungan kita sama Allah nggak dijalin. Pesan-pesan syariat itu diabaikan. Pesan-pesan syariat itu apa? Dilalaikan. Apa di antara pesan-pesan syariat? Terhadap tetangga, terhadap tetangga, terhadap tetangga. Jangan dilalaikan. Karena yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial, kita butuh orang lain. Kalau toh seandainya tetangga itu ada kesalahan, ada sesuatu, apa iya? Tidak ada jalan-jalan yang paling terbaik untuk cara dengan kekeluargaan dan seterusnya. Karena Pak, jujur Pak, walaupun nanti ada perselisihan dengan tetangga, walaupun itu kecil Pak, pasti nggak tenang Pak. Nggak tenang. Walaupun itu masalahnya kecil nih Pak, nggak tenang. Nih Pak, riwayat lagi nih Pak nih. Dikatakan An Abdillah bin Amr annahu dubihat lahu syatun faja'ala yaqulu li gulamihi ahdaita li jarinal yahudi. Masya Allah Pak. Ahdaita li jarinal yahudi. Ketika itu Abdullah bin Amr menyuruh kepada anaknya untuk motong kambing. Dia nanya, Pak, kamu udah kasih belum tetangga kita orang Yahudi? Allah. Sampai diulang lagi, Pak. Kamu udah belum kasih tetangga kita orang Yahudi? Karena saya mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, senantiasa Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka untuk memberikan warisan. Sampai makanya Hasan Al-Basri, Pak, Hasan Al-Basri kalau tidak salah, Pak. Tetanggaan sama Yahudi, Pak. Rumahnya Hasan Al-Basri itu di bawah. Itu tiap hari, Pak, airnya si Yahudi itu netes, Pak. Ke bawah rumahnya Hasan Al-Basri. Ditadangin, Pak. Ditadangin sama Hasan Al-Basri. Kalau penuh dibuang. Itu terjadi sampai berapa puluh tahun karena mengharuskan Hasan Al-Basri itu pindah. Akhirnya si Yahudi itu apa karena kosong, dia ngelihat bawah. Ternyata apa itu, Pak? Dia mendapatkan
Ada air yang keluar dari rumah dia di atas, dicari celah, cari, ternyata apa? Itu telah terjadi puluhan tahun. Dan bagaimana Hasan Al-Basri dengan sabarnya membuang air tersebut. Akhirnya apa, Pak? Hal itu menjadikan si Yahudi masuk ke dalam Islam. Kalau dulu, Pak, ketika saya masih sekolah, saya kelahiran Jakarta Utara, Pak. Cuman Masya Allah, Pak. Kalau zaman dulu saya masih sekolah itu, Masya Allah, Pak, gotong royong masyarakat kita itu, Pak. Masya Allah. Itu kalau mau bangun rumah, guyup, Pak. Nah ini kayaknya ini kadang-kadang yang pada hari ini sedikit demi sedikit telah kehilangan kita, Pak. Khas gotong royong. Makanya sebetulnya apa? Ajaran orang tua kita dahulu itu Masya Allah, Pak. Menenteramkan. Makanya walaupun zaman dahulu itu kelihatannya kesederhanaan dibandingkan zaman sekarang, Pak. Oh, kalau zaman sekarang kan kita mau makan aja, Pak. Itu udah bisa sampai depan rumah pintu, Pak. Kita kalau mau naik angkot, itu jalan dulu dari rumah kita. Kalau dulu. Baru nanti apa? Nunggu. Kadang sampai setengah jam baru dapat angkot. Lah kalau zaman sekarang, kita mau transportasi aja udah online, Pak. Datang ke depan rumah kita. Artinya apa? Zaman sekarang itu lebih mantep, Pak. Alat telekomunikasi, canggih-canggihnya dulu apa, Pak? Pakai kartu dulu, Pak. Ada kartu apa itu? Kartu halo atau apa itu, Pak? Wah, kalau sekarang Masya Allah, video call aja WA udah canggih, Pak. Tapi kenyataannya, problem itu lebih banyak pada zaman ini, Pak. Saya ada jamaah, Pak. Beliau kena gangguan di psikiater. Saya tanyakin, Pak, banyak nggak yang berobat di bagian psikiater? Meluber, Ustaz. Banyak, Ustaz. Di psikiater itu ternyata meluber, Pak. Ini ada apa? Ada apa sebenarnya? Karena pesan-pesan syariat. Akhirnya yang terjadi adalah keegoan dalam diri kita. Sampai tetangga itu ada sesuatu. Kita nggak mau tahu, Pak. Pak, saya pernah dapetin video, Pak. Ini Masya Allah, Pak. Video dari Amerika nih, Pak. Jadi dia itu apa? Langganan pizza 10 tahun. Langganan pizza 10 tahun, Pak. Mungkin sebagian Bapak dapat nih video ini nih. Suatu hari, dia udah 10 tahun langganan pizza. Di jam segitu dia beli apa? Pizza. Nih, jam 9. Itu 10 tahun, Pak. Di suatu hari, entah kenapa, dia dalam waktu 3 hari nggak ngorder, Pak. Nggak ngorder. Akhirnya apa? Si tukang pizza itu apa? Bertanya-tanya, ini ada apa? Ini ada apa? Akhirnya dia hubungin kepolisian, disuruh mengecek. Ini kayaknya ada sesuatu nih sama orang ini. Akhirnya apa? Kepolisian itu datang. Ternyata benar, Pak. Sudah 3 hari dia punya gangguan sakit, tidak mampu menghubungi rumah sakit. Alhamdulillah. Gara-gara dia sering order pizza, pada jam segitu selama 10 tahun ada yang aneh. Akhirnya apa, Pak? 3 hari dia ada sesuatu banget. Akhirnya datang itu bantuan, Pak. Ini dalam ranah apa? Dia order aktif. Bagaimana kalau seandainya kita punya tetangga berbuat baik? Hah. Ini apa? Dalam hal beli. Ya, Pak ya. Mendapatkan satu faedah. Bagaimana kalau kita terbiasa berbuat baik terhadap tetangga? Kita menjalin hubungan tetangga. Karena apa? Tetangga itu yang pertama kali akan mendapatkan sesuatu. Kita ini dalam kondisi apa? Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu dalam hadis-hadisnya bagaimana menempatkan tetangga sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, buat baiklah kepada tetangga. Berbuat baiklah kepada tetangga. Muliakanlah tetangga. Kenapa? Yang tadi itu jual beli, Pak. Sadar. Akhirnya coba
Nah, yang apa yang memberikan manfaat itu dapat faedah, Pak. Bagaimana kalau seandainya kita berbuat baik terhadap tetangga? Ini, Pak. Ini insya Allah yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini, sehingga berbuat baik terhadap tetangga itu sesuatu yang diwajibkan. Kalau memang ada sesuatu, Pak, terhadap tetangga kita, maka perbaikilah dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.